sangat penting dan relevan dalam kehidupan bernegara, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Perkenalkan, nama aku Laura Malia Putri sebagai moderator, dan saya tadi udah dilakukan sama Wardani sebagai wawancara. Next, di sini aku mau nanya, apa sih itu warga negara? Jadi warga negara adalah orang yang secara hukum menjadi anggota dari suatu negara. Artinya ia memiliki hubungan hukum dan politik dengan negara tersebut. Dalam konteks Indonesia, kita menyebutnya sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Sebagai WNI, kita tidak hanya mendapatkan hak dari negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap negara. Itulah yang disebut sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terus kalau menurut kamu nih, kalau hak-hak warga negara itu, kita tuh harus ngapain sih sebagai warga negara haknya? Haknya itu pertama ada hak asasi manusia yang dalam pasal 28A dan 28J Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan berbagai hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk berpendapat, dan hak atas kebebasan pribadi. Lalu ada hak politik, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, ada pada pasal 27 ayat 1. Lalu ada hak berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum, ada pada pasal 28. Terus yang ketiga ada hak sosial dan ekonomi. Di sini hak sosial dan ekonomi itu yang pertama ada hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, ada pada pasal 27 ayat 2. Lalu ada hak atas pendidikan, ada di pasal 31. Lalu ada hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, ada pada pasal 34. Contoh nyatanya, misalnya kamu sebagai pelajar memiliki hak untuk bersekolah, mendapatkan buku dan akses belajar yang layak. Saat dewasa kamu punya hak untuk memilih presiden, ya, kayak di umur 17 tahun yang sudah memiliki KTP, atau bahkan mencalonkan diri sebagai pemimpin. Terus kalau misalnya nih, kan tadi udah hak, kalau misalnya kewajiban warga negara itu apa aja? Kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan ya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara dan sama negara. Yang pertama itu ada membela negara, diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya ikut bela negara, menaati aturan, tidak melakukan tindakan yang merugikan bangsa. Terus ada yang kedua, taat hukum, diatur dalam pasal 27 ayat 1. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Contohnya tidak melakukan pencurian, penipuan, atau pelanggaran lalu lintas. Terus yang ketiga ada membayar pajak, diatur dalam pasal 23A. Pajak adalah sumber utama pembangunan negara seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Terus yang keempat ada menghormati hak orang lain, diatur dalam pasal 28J. Dalam menggunakan haknya, setiap orang tidak boleh mengganggu hak orang lain. Kalau contoh nyatanya itu ada kalau kamu naik motor di jalan umum, kamu punya hak menggunakan jalan, tapi kamu juga punya kewajiban untuk patuh pada rambu lalu lintas. Itu bentuk nyata keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terus kalau keseimbangannya dan kewajibannya itu apa? Ngajar ya, wah kurang ajar. Biasa bikin Lalu terus aku mau nanya, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja sih? Agar lebih mudah dipahami, ada contoh nyata keseimbangan hak dan kewajiban. Yang aku tahu nih, kita tuh punya hak mendapat pendidikan kayak sekolah negeri, SMP negeri, SMA negeri, dan PTN. Tetapi kita juga wajib belajar dengan tekun dan mematuhi aturan sekolah atau kampus. Kita punya yang kedua ada kita punya hak menggunakan jalan
mematuhi peraturan lalu lintas. Terus yang ketiga ada kita punya hak menyuarakan pendapat dan bermusyawarah. Tetapi kita juga wajib menyampaikan dengan cara yang tidak provokatif atau merugikan orang lain. Hak dan kewajiban ini seperti dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, maka akan timbul kekacauan. Sebaiknya kalau kita hanya memenuhi kewajiban tapi hak kita dilanggar, maka timbul ketidakadilan. Terus kenapa tuh harus seimbang? Ya, bayangin ya, jika semua orang hanya menuntut hak, misalnya nih ya, minta gratisan pendidikan tapi malas belajar, itu kayak apa banget gak sih? Nah, terus yang kedua ada menuntut keadilan hukum tapi suka melanggar aturan. Apa jadinya? Tuh kan, negara akan kacau. Maka dari itu penting bagi setiap warga negara untuk memiliki kesadaran kolektif bahwa hidup di negara berarti bukan hanya soal menerima tetapi juga berkontribusi. Terus aku mau nanya nih, kalau buat masalah sosial dan kondisi digitalnya gimana? Kalau di masalah sosial itu ada tindakan kekerasan di masyarakat dan pelanggaran hukum. Terus ada lagi ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan norma sosial. Sedangkan kondisi digital itu kebebasan berekspresi di media sosial yang sering menimbulkan konflik. Netizen. Terus kalau partisipasi aktif warga negara tuh ngapain aja? Mengawasi kayak kinerja pemerintah, terus ada berkontribusi, terus kayak positif bagi masyarakat kan ya, terus ada memberikan hak, sarana, ruang dan kesempatan gitu. Terus kalau pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang tuh gimana sih dia? Kalau kesetimbangan itu dia kewajiban perlu dipenuhi agar hak dapat dinikmati. Contohnya anak berhak atas kasih sayang orang tua dan wajib menghormati mereka. Terus ada dalam norma, yaitu mematuhi norma agama, sosial dan hukum sangat penting untuk keseimbangan hak dan kewajiban. Kalau nih sekarang kita mungkin udah nyampe ke kesimpulan. Kalau ke kesimpulannya nih aku mau nanya, kesimpulan yang kita ambil sekarang itu apa? Kesimpulan itu hak dan kewajiban warga negara saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Setiap warga negara itu berhak menikmati hak-haknya, namun juga memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Penerapan hak dan kewajiban ini masih ada tantangan dalam pemenuhannya. Kesadaran dan partisipasi aktif individu diperlukan untuk mencapai keadilan sosial. Kalau disimpulkan lagi, hak adalah sesuatu yang dimiliki dan dijamin oleh negara. Terus kewajiban itu sesuatu yang harus kita laksanakan sebagai bentuk tanggung jawab. Lalu keduanya harus berjalan seimbang dan beriringan. Lalu ada lagi negara yang adil, tertib dan makmur hanya bisa terwujud jika warganya sadar akan hak dan kewajiban. Kita sih gitu ya. Mungkin cukup ya video kita kali ini, podcast kita. Ya, Sekurangnya lebih minta maaf. Sekian.